Coba deh, lihat perabotan di sekitar Anda. Pernah nggak kepikiran, apa sih yang sebenarnya merekatkan semua bagiannya? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah terobosan ilmiah yang bisa mengubah cara kita membangun segalanya, mulai dari meja sampai rumah kita. Jadi, pernah kepikiran gak sih apa yang bikin meja atau lemari Anda tetap kokoh? Ternyata ada rahasia kecil di dalamnya. Banyak banget produk kayu yang kita pakai itu disatukan oleh perekat dari minyak bumi yang mengandung formaldehida. Nah, ini nih yang diam-diam bisa jadi risiko buat kesehatan dan lingkungan kita. Oke, kita bahas lebih dalam lagi ya. Walaupun kita jarang banget mikirin soal lem, tapi ini komponen yang krusial banget di produk-produk kayu. Dan jejak lingkungannya, wah, ternyata cukup besar. Ini masalah yang sebetulnya ada di depan mata kita, tapi sering nggak kelihatan. Nah, ini dia biang keladinya. Lem-lem konvensional ini bahannya dari sumber daya yang nggak bisa diperbarui, dan yaitu tadi, bawa resiko kesehatan. Makanya, para ilmuwan di seluruh dunia sekarang lagi gencar-gencarnya cari alternatif yang lebih aman dan alami. Dan pencarian itu akhirnya membawa kita ke dua pahlawan yang jujur nggak bakal kita duga. Siapa mereka? Ternyata, cuma produk limbah industri dan asam yang biasa kita temukan di buah-buahan. Kedengarannya aneh ya, tapi keren. Pahlawan kita yang pertama namanya lignin. Gampangnya, anggap aja ini lem alaminya pohon, yang bikin pohon itu kuat. Nah, industri kertas itu tiap tahun menghasilkan jutaan ton lignin sebagai limbah. Jadi, ini sumber daya terbarukan yang melimpah banget dan belum banyak dimanfaatkan. Terus yang kedua, ada asam sitrat. Kita semua tahu ini dari jeruk dan lemon kan? Tapi ternyata struktur kimianya itu bikin dia jadi kandidat sempurna sebagai agen pengikat yang nggak beracun dan ramah lingkungan. Dia bisa menyatukan molekul-molekul lain jadi satu. Jadi, gimana caranya menyatukan dua bahan ajaib ini? Nah, para ilmuwan di Kyungpook National University di Korea nemuin cara yang simpel banget tapi cerdas. Prosesnya, ternyata gampang banget. Mereka cuma campurin lignin sama air, terus masukin asam sitrat dan diaduk. Setelah beberapa jam, voila, resin perekat alami ini siap dipakai di lapisan kayu. Dan coba lihat ini, yang bikin gambar ini menarik itu karena nunjukin betapa sederhananya proses ini di lab. Dari cuma gelas kimia, diolesin terus dipres. Kesederhanaan inilah kuncinya. Artinya, proses ini sangat mungkin buat dikembangkan ke skala industri yang lebih besar. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Disinilah letak terobosannya. Metode-metode sebelumnya yang coba pakai asam sitrat itu butuh panas tinggi, biasanya di atas 100 derajat Celcius. Fakta bahwa reaksi ini bisa terjadi di suhu ruang itu inovasi besar, hemat energinya luar biasa. Sekarang kita intip sedikit ya keajaiban kimianya. Gambar ini nunjukin apa yang terjadi di level molekul. Reaksi yang namanya esterifikasi ini ibarat menenun benang-benang molekul jadi sebuah jaring yang super kuat. Jaring inilah yang bikin perekat ini jadi kuat banget. Oke, ramah lingkungan itu keren banget. Tapi perekat kayu itu ya harus kuat kan? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana performanya waktu diuji? Apa cukup kuat? Oke, ini dia angka yang harus dilewati. Menurut standar Korea, sebuah perekat kayu harus punya kekuatan geser minimal 0,60 megapascal. Jadi, ini targetnya. Dan hasilnya, wow, ketiga formula ini nggak cuma memenuhi standar, tapi benar-benar melewatinya. Coba lihat formula yang pakai 12% asam sitrat, yang HWLCA12. Kekuatannya sampai 1,07 megapascal, jauh di atas target. Ini sukses besar. Nah, karena udah berhasil, para peneliti ini makin penasaran. Mereka coba buat bikin rekatannya jadi lebih kuat lagi. Tapi yang terjadi malah sesuatu yang sangat mengejutkan, yang sama sekali nggak mereka duga. Pertanyaan logis berikutnya yang muncul di benak mereka adalah, gimana kalau kayunya juga kita olah dulu pakai asam sitrat? Siapa tahu rekatannya bisa jadi lebih kuat kan? Kedengerannya masuk akal. Jadi mereka pun melakukan percobaan kedua. Mereka ambil formula lem terbaik tadi, terus diaplikasikan ke lapisan kayu yang sebelumnya udah disemprot pakai berbagai konsentrasi asam sitrat dan dikeringkan. Dan disinilah hal aneh terjadi. Bukannya makin kuat, perlakuan awal di kayu ini malah melemahkan ikatannya. Coba deh lihat bedanya. Kekuatannya anjlok dari 107 MPa jadi cuma 0,72 MPa. Malah, perlakuan awal yang paling kuat bikin lemnya gagal total memenuhi standar industri. Aneh kan? Jadi, dugaan para peneliti adalah terlalu banyak asam di permukaan kayu malah mengganggu lemnya buat membentuk jaring molekul yang kuat.
Ini jadi pengingat yang bagus kalau sains itu proses penemuan dan hasilnya nggak selalu lurus seperti yang kita bayangkan. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari penelitian yang menarik ini? Apa poin utamanya buat kita semua? Saya rasa kata-kata dari penelitinya sendiri yang paling pas buat menyimpulkan ini. Mereka bilang kalau penelitian ini menawarkan rute yang menjanjikan menuju teknologi perekat yang lebih hijau. Sebuah langkah besar ke arah yang benar. Oke, mari kita rangkum ya poin-poin pentingnya. Pertama, kita jadi tahu kalau perekat yang kuat dan ramah lingkungan itu bisa dibuat dari limbah dan buah. Kedua, prosesnya hemat energi, dan yang paling penting, hasilnya memenuhi standar industri. Walaupun memang masih ada PR buat meningkatkan ketahanannya terhadap air, ini tetap sebuah lompatan besar ke depan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita bisa menciptakan kembali sesuatu yang mendasar seperti lem dari alam, kira-kira bahan sehari-hari apa lagi ya yang bisa kita buat ulang secara berkelanjutan? Ini pemikiran yang menarik. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran kali ini.